Oke, halo guys, welcome back to my channel di Muruday. So, kali ini gue pengen ngebahas Jeris 80 ya. Kita bakal video, ya bukan unboxing lah ya, karena ini udah bekas di unboxing oleh Kak Winardi dari FLT White ya guys. Kalau kalian udah nonton kemarin di channel Twitch-nya, jadi Kak Winardi atau FLT White itu sudah unboxing full ya, dan juga sudah build full ya di live stream Twitch-nya. Nanti link Twitch-nya bakal gua taruh di deskripsi. So thanks banget buat Kak Winardi yang udah live stream Jeris 80 ini. Jadi ini barangnya sama ya, barang prototype. Jadi gua di sini bakal build ulang pakai WS Jade. Nah, ini yang baru ya guys. Cuma gua nggak bakal bahas detail WS Jade ini di sini, nanti buat di next video aja. Ini gue lebih mau membahas detail si Jeris 80. So langsung aja, pertama Jeris 80 itu grup buy-nya dimulai dari tanggal 28 sampai tanggal 10 ya, 10 Desember, jadi hanya 13 hari. Kalau kalian mau join grup buy-nya, gue saranin secepatnya aja ya, karena ini udah tanggal 30 ya hari ini dibuat videonya. Dan kali ini memang cukup sebentar ya untuk si grup buy-nya kali ini, nggak tahu kenapa juga. Nah oke, langsung unboxing aja ya. Pertama kayak biasa kita dapat si kotak Jeris ini. Jadi kita dapat kotak, kita dapat tas ya, ada dua. Kotak ini biasanya dipakai buat kalau kalian beli seperti ini, beli extra knob, beli extra badge atau light sign dan lainnya, nanti ditaruh sini. Terus di bawahnya kita juga dapet ya kabel seperti biasa, coiled cable yang udah cukup bagus ya, Type C terus ke USB. Terus juga ada 2-in-1 switch keycap puller, screwdriver lengkap ya guys. Terus juga dapat bonus, ini dia artisan metal keycap ya, yang oke lah kualitasnya, dia termasuk tipis banget ya, tapi ya karena gift jadi it's oke lah. Oke, next tasnya seperti biasa ya, masih seperti ini, ada tulisan Jeris Lab, carrying bagnya, terus dalamnya ya kosong ya, udah gua keluarin. Intinya tasnya seperti ini, nanti baru kita bahas yang kita dapat. Nah, pertama jelas kita dapat case ya, cuma kita nanti bahasnya ntar dulu. Seperti biasa lagi kita dapat full foam ya. Jeris ini udah include full foam. Jadi case foam, cuman case foam dia ini agak tipis nih, tipis banget guys. Biasa case foam agak tebel ya, cuman ini tipis. Gua kurang tahu juga kenapa dia tipis. Terus juga ada plate poron foam ya seperti biasa ini. Lalu ada PE foam yang nggak pernah ketinggalan ya. Jadi foam udah lengkap. Lalu plate. Nah, plate gue dapat alu dan pom ya. Kemarin Kak Win atau FTL White sudah bikin yang pakai pom plate ya. Jadi ini pom plate-nya no foam. Nah, jadi sekedar informasi, kalau si Jeris itu selalu default pas kita mau beli Jeris itu kita dikasih opsi pilih plate terserah kita guys, antara alu, pom, PC ataupun FR4. Nah, PC polikarbonat dan si pom ini dia nggak ada flex cut-nya ini guys. Sedangkan kalau alu dan FR4 dia masih ada flex cut-nya ya. Jadi ya kalian bebas mau milih sesuai kriteria kalian. Ya tentunya yang nggak ada flex cut-nya suaranya pasti lebih bagus ya. Cuman kalau ke plate sih sebenarnya ya hubungan ke suaranya nggak gitu jauh ya untuk persoalan flex cut. Lebih utama di PCB. Karena Kak Win sudah pakai ini ya, pom plate kemarin buildnya. Kalian bisa cek di IG atau di Twitch-nya, link di deskripsi. Buat denger suaranya pakai Diamond Avalon Switch ya. Kali ini gue bakal coba pakai si alu plate-nya aja. Sekaligus WS Jet ini kan kalau kalian lihat dia bawahnya ada metal pole ya. Jadi ya bunyinya pasti kayak besi ketemu besi si switch ini. Nah, bakal kita coba tes pakai besi juga. Harusnya cocok sih. Nah, sisanya juga hanya seperti biasa guys, keyboard fitpad, terus anti shock silikon, ya o-ringnya buat stabilizer, gasket silikon kolomnya, ya seperti biasanya aja. Lanjut kita bahas ke PCB. Nah, PCB-nya ini gue dapet yang, atau bukan gue dapet, tapi gue memang milih yang 1,6 mm non flex cut ya guys, tapi no RGB. Kenapa? Karena gue memilih yang non flex cut itu biar suaranya lebih bagus ya. Gue memang nggak suka flex cut. Gue bakal bahas ulang lagi. Flex cut itu flex cut itu dia ada nanti bakal ada bolongan seperti di alu plate ini nih. Ini namanya flex cut guys. Jadi dia di plate atau di PCB itu ada bolongan-bolongan seperti ini. Ya kalau di PCB ini non flex cut, jadi dia nggak ada bolongan di antara switch ini ya guys. Kenapa gue milih non flex cut? Karena kalau flex cut dan non flex cut itu memang ada plus minus. Tapi menurut gue sih kalau sekarang jujur aja ya mending pilih non flex cut aja. Kenapa? Flex cut itu membuat typing feel kalian itu lebih bouncy, lebih flex ya. Tapi suaranya jadi jelek guys. Jujur aja jelek ya. Bukannya
bukannya ngatain atau apa, tapi memang suaranya bakal jadi thin, jadi tipis dan juga jelek menurut gua. Nah, oleh karena itu gua memilih yang non flex cut. Nah, persoalan lainnya kalau suara jelek nih, jadi logikanya kalau suara jelek ya, kita keyboard pasti kita pakein foam yang ngebantu biar suaranya nggak jelek. Nah, masalahnya guys, pas kita pakein foam, flexnya otomatis juga berkurang karena ketahan atas bawah foam kan. Nah, logiknya ya jadi sama aja guys gitu. Flexnya berkurang tapi suaranya juga jadi foamy gitu ya. Jadi intinya kalau gue tetap memilih yang non flex cut aja deh. Terus kemudian sistem si PCB-nya dia pakai ini dia guys, pakai kolom ya, gasket kolom namanya. Jadi dia ada 3 ya, 1, 2, 3 kolom. Nah kalau dia ada 3 tingkat kekerasan atau softness sampai ke yang paling stiff ya untuk typing feel. Kalau paling soft ya kalian pakai tengahnya aja. Kalau yang mau middle kalian lepas saja tengahnya, sisa kiri kanan. Dan kalau mau yang paling solid atau stiff itu bisa pasang tiga-tiganya. Jujur gue lebih suka yang stiff karena menurut gue suaranya kalau pakai semua juga lebih lebih konsisten, lebih bagus. Oh ya, belum bahas case ya. Nah, kita sekarang bakal bahas case-nya dulu deh. Seperti ini dia penampakan atasnya guys. Jadi dia ada WKL. Ini gue pilih WKL. Kalian bisa pilih WK yang ada window-nya. Ini kan no window keyless ya WKL. Nah, terus dia desainnya seperti ini guys, dengan ini namanya PVD strip dengan LED strip juga. Jadi ada PVD, ada LED strip. LED ini nanti bisa shine through ya, lampu. Sedangkan kalau PVD ini kalian beli defaultnya itu dapetnya gold PVD. Mau warna case apapun dapetnya gold PVD. Oke, ini bagian depannya. Oh ya, Jeris 80 juga sudah dapat internal weight guys. Jadi kalian nggak perlu beli lagi internal weight ya. Dia sudah dapat free di default kitnya. Nah, ini dia bagian belakangnya yang cukup nyentrik atau bisa gue bilang desainnya yang agresif ya. Di luar dari desain strip-strip tadi, desain belakang si Jeris 80 ini cukup agresif guys. Dia jadi ada rectangle weight dengan segitiga yang kita sebut segitiga terbalik atau Inggrisnya itu inverted triangle ya. Nah, sistem invertednya ini kalian bisa ganti-ganti pakai magnet seperti ini. Nah, jadi dia belakangnya magnet gini, kalian tinggal cabut aja. Ya kalau kalian pengen yang corak seperti ini ya kalian bisa beli add-onnya. Nah, cuman cara buka inverted weight-nya ini agak riskan ya guys. Maksud gua, kalian mesti cari yang benda kayak pinset yang ujungnya runcing dan tipis seperti ini guys. Kenapa? Karena waktu kalian mau buka seperti ini nih. Jadi gue contohin aja. Bukanya sih gampang kelihatannya guys, karena gua pakai pinset yang tipis. Nah, dia kalian lihat di pinggirnya. Nah, jadi dia ada corak ya guys, ada coakan di kiri kanan sekelilingnya buat kalian cabut. Nah, masalahnya kalau kalian nggak pakai yang benda tipis, ini nanti kalian bisa ngebaretin casing bawahnya sekitarnya ini guys. Jadi ya gue hati-hati aja lah buat ngebuka triangle ini pakai benda seperti ini, dicongkel aja ya. Yang cari yang tipis seperti ini. Oke, lanjut dia sistem buka ya. Sistem buka kayak Jeris 75. Jadi pakai sistem bisa dibilang Grendel atau engsel. Jadi caranya ya tinggal kalian tarik aja seperti ini. Nah, mungkin kemarin kalau yang udah ngeliat di Twitch-nya Kak Win ya, itu dia agak menurut gue sih, gue ngeliatnya agak kesusahan ya dia bukanya. Itu karena engsel 4 engsel ini dia termasuk tight guys, atau keras gitu ya. Nah, itu bisa disetting di sini guys. Nah, jadi dia di sini ada baut ya. Kalian bisa pakai obeng, kalian puter aja berlawanan arah jarum jam supaya dia agak loose ya. Jadi nggak ngunci banget ininya. Ya intinya dilonggarin dikit lah supaya kita nggak susah banget pas dibuka pasangnya. Ya kalau pas belum ke build gini sih gampang ya guys, bukanya bisa tarik gini. Tapi kalau udah ke build semua ada keycaps, dia akan kita ngebukanya harus dari samping seperti ini ya. Jadi menurut gua agak dilonggarin aja nanti. Nah, komplain gua Jeris itu sebenarnya cuma satu nih guys. Gua nggak tahu kenapa ya, dia daughter boardnya pendek banget guys. Padahal dia dari Jeris 65 udah dikomplain. Sampai pada akhirnya Jeris 65R2 dia dipanjangin, tapi sekarang ini kenapa masih pendek begini nih? Gua lumayan ya gimana nih Mikey Club gitu ya. Semoga aja nanti ini bisa dipanjangin ya guys. Tapi ya walaupun ini bukan sesuatu yang ganggu banget ya. Nah, oke, langsung kita pasang aja ya guys buat switchnya. Gua pakai WSJ, cuman kali ini gua nggak ini.
nggak bahas detail buat switchnya ya, next aja. Ini sebenarnya switchnya unik banget, cuman mungkin bisa gua kasih tahu sekarang ya, hati-hati dalam mereloop. Menurut gua ini perlu di reloop tapi springnya aja. Kalau kalian mau reloop housing rail atau stemnya, menurut gua nggak usah ditambahin loop, kalian rapiin aja loop yang udah ada. Ya karena ini beberapa switch gue coba reloop seperti biasa ya, gue tambahin loop, itu jadinya overloop dan agak nambah berat jadinya ya, malah jadi berat terus jadi agak banyak, malah beberapa suaranya hilang. Jadi menurut gue dia switchnya bagus, unik ya dia, tapi agak ringkih pada saat, maksudnya harus hati-hati pada saat di reloop. Kalau nggak di reloop suaranya itu dia kayak ada crunchnya ya, mungkin crunch dari si springnya. Ya pokoknya bahas detailnya nantilah next video. Ini juga salah satu tips buat kalian masang switch ya, terutama di polikarbonat atau POM yang ada flex cut. Kalau kalian masangnya langsung ke PCB, pasti plate-nya akan turun-turun dan nggak kepasang sempurna. Jadi ya mau nggak mau kalian pasang dulu semuanya ke plate gini, baru kalian masukin ke PCB ya, karena dia kan nggak ada yang menyangga di antara plate sama PCB. Jadi ya kalau kalian pasang yang plate-nya cukup lentur ya, dia bakal kedorong ke bawah, jadi nggak kepasang sempurna gitu. Oke ya, gua skip aja ya untuk video pemasangannya. Nah ini udah gua pasang guys switch-nya ya, jadi ini beberapa emang kurang, nanti gua pakai switch yang lain aja. Nah ini dia agak ribet karena dia terlalu pendek ya kabelnya, jadi agak susah. Ya sebenarnya nggak susah-susah banget sih, cuman agak greget aja, mesti dia dipanjangin dikit lagi aja gitu baru pas. Di sini config-nya ya dia udah ada internal weight, gua nggak mau pakai foam apa-apa karena gua memang dapet yang 1,6 mm PCB non flex cut, jadi harusnya keyboard ini tanpa pakai foam udah bagus ya guys. Nah pemasangan Jeris itu sebenarnya salah satu keyboard yang gampang banget menurut gua ya. Jadi tinggal dipasang gini aja, udah jadi, terus tinggal ditutup top case-nya. Nah jadi guys, tinggal pasang keycaps-nya. Keycaps-nya di sini gua pakai Vior punya ya, jadi dia double shot ABS, harusnya suaranya mantep sih, crispy gitu ya. Oke, gua skip lagi aja buat pemasangan keycaps-nya. Nah oke guys, udah jadi ini dia Jeris 80 no foam pakai alu plate 1,6 mm hot swap PCB non flex cut dengan PBT fans Vior ya, dengan WS Jet yang udah gua reloop. Nanti kita langsung sound test aja sekarang. Nah oke, itu untuk sound testnya. Jujur gua suaranya sih tadi sebenarnya gue udah coba bikin yang di POM plate ya guys, yang non flex cut semua, tapi ya karena videonya ada korup jadi gue bikin ulang, cobain pakai alu plate, dan gua memang lebih suka yang pakai POM plate sih sejujurnya ya. Lebih apa ya, suara POM plate-nya itu dia lebih gue lebih prefer ke POM plate aja daripada yang alu ini. Cuman memang dari suara WS Jet-nya sendiri cukup unik ya. Kalian mungkin dengar tadi dia di bagian backspace-nya kurang banget, di bagian caps lock-nya juga nggak ada suaranya. Itu gue udah coba ganti WS Jet yang stock ataupun yang mana, dia di bagian caps lock-nya memang aneh suaranya guys ya. Jadi gua rasa kurang cocok deh kalau mau dipakai. Nanti kita bahasnya di video selanjutnya aja lah untuk WS Jet. Nah untuk si Jeris 80 sendiri, jadi dia ada beberapa strong point atau ada beberapa hal yang gua suka dari Jeris itu dari dulu. Pertama itu kualitas overall build-nya, terutama di bagian case-nya. Case-nya dia ini gue suka banget finishingnya. Ya jadi dia itu memang dari dulu dibanding kompetitor lainnya memang case-nya itu paling halus, paling bagus lah kualitasnya. Kedua desainnya, dari Jeris 65 desainnya itu bagus. Ya kalau untuk desain kali ini mungkin beberapa orang bilangnya cukup agresif ya, ada yang suka ada yang enggak, ya itu balik lagi ke selera masing-masing. Terus ketiga, dia itu ngasih opsi di awal guys. Kalian dikasih pilih PCB dengan adanya 1,6 mm PCB guys, non flex cut lagi. Biasanya kompetitor lain ada non flex cut tapi cuman 1,2 mm. Nah, Jeris ngasih 1,6. Itu yang ketiga soal PCB.
keempat juga kalian dikasih pilih plate-nya itu bisa terserah dari awal kalian mau apa, POM, PC. Terus dia juga ngasih opsi POM PC yang non flex cut. Menurut gue itu bagus banget buat orang-orang yang nggak suka flex cut ya. Kelima ya pemasangannya semuanya yang gampang banget ya. Dia terus juga apa ya, cara bukanya juga gampang banget tuh. Tinggal gini aja langsung kebuka gitu ya guys. Jadi kalian mau ganti switch, mau ganti plate ya gampang banget gitu caranya. Lalu juga internal weight guys, dia udah dapet. Jadi itu poin-poin plusnya ya. Dan terakhir suaranya yang bener-bener bagus ya guys. Kalau flex kalian, ya flex juga tingkat flex ketik kalian bisa atur sendiri. Nah suaranya ini yang bener-bener bagus guys. Di layout TKL loh guys, bukan 60%, bukan 65%. Jadi dia di layout TKL suaranya bener-bener bagus, solid. Gue nggak pakai foam sama sekali, tapi nggak ada suara hollow ya. Jadi dia nggak ada suara hollow, nggak ada suara ping, nggak ada kayak suaranya nggak thin juga. Bener-bener bagus ya. Apalagi kalian udah denger kemarin yang pakai Diamond Avalon ya, punyanya Kak Win, dia udah stream itu suaranya bener-bener bagus juga ya. Clacking-nya bersih banget clacking-nya. Cuman ini karena switch-nya WSJ ya, jadi yang emang agak unik suaranya seperti ini. Ya, jadi overall Jerry's menurut gua sih yang ini gua kagum ya. Gua jauh lebih suka Jerry's TKL ini daripada Jerry's 75 kemarin guys, jujur-jujuran aja ya. Jerry's TKL ini, Jerry's 80 ini build-nya bener-bener solid sih buat gua. Suaranya itu loh yang bagus banget. Oke, itu aja guys buat video Jerry's ya. Kalau kalian mau join grupnya, link ada di deskripsi. Nanti WSJ gua bakal next video bahas lebih detailnya lagi karena switch-nya bener-bener unik buat gua kali ini. Oke, ini aja buat Jerry's 80. See you on next video guys. Thank you and bye-bye.